Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dan hari ini kami akan melakukan presentasi mengenai tugas sosiologi kami, yaitu perilaku menyimpang. Nah, sebelum kami mulai, mari kita memperkenalkan anggota kelompok kami dahulu. Pertama ada Joseph On Raharja, kemudian anggotanya ada Bennett dan Stuart Sotores Einstein Liao. Nah, jadi latar belakang dari presentasi ini supaya kami melakukan ini supaya kita bisa mengidentifikasi jenis-jenis penyimpangan yang ada serta memberikan contoh-contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kami juga ingin mengetahui mengapa hal-hal seperti ini bisa terjadi. Nah, jadi mari kita masuk kepada pengertian dasar. Apa itu kesimpangan sosial? Kesimpangan sosial adalah perilaku atau tindakan seseorang yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jadi bisa dibilang kalau kesimpangan sosial itu hal-hal yang tidak normal atau bisa dianggap aneh oleh masyarakat. Norma nilai ini berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam berperilaku agar tercipta keteraturan sosial. Namun dalam realitas sosial, tidak semua individu mematuhi aturan yang ada, sehingga terjadi penyimpangan sosial. Nah, dalam keseimbangan sosial ada positif dan negatif. Jadi, keseimbangan sosial positif adalah tindakan yang awalnya dianggap melawan norma tetapi pada akhirnya membawa perubahan baik bagi masyarakat. Nah, kemudian juga ada negatif. Penyimpangan sosial negatif adalah tindakan yang melanggar norma dan memberikan dampak buruk bagi individu maupun lingkungan sekitarnya. Mengapa penyimpangan sosial bisa terjadi? Ada banyak alasan sih, namun hari ini saya bawa 3 saja. Pertama, kurangnya kontrol diri. Individu tidak mampu mengendalikan dorongan atau keinginan yang bertentangan dengan norma sosial. Kedua, ingin tampil berbeda. Banyak orang ingin bisa menonjol dan berusaha berbeda dari masyarakat umum karena ya mereka pengen dianggap. Marilah kita melihat kasus pertama kita, yaitu adalah contoh kasus penyimpangan sosial positif. Jadi, pada masa pertengahan, ada seorang yang namanya Robin Hood. Mungkin kalian kenal dia, mungkin kalian enggak. Tapi pentingnya, ia adalah seorang yang ia mencuri uang dari orang kaya, terus uang itu dikasih kepada orang miskin. Terus kenapa hal-hal ini bisa terjadi? Kalau kita mendalami lagi, Robin Hood itu merasa kasihan bagi orang-orang miskin. Ia melihat kesusahan mereka, maka ia pikir, aku harus mengurangi masalah mereka. Lagi pula, ia juga melihat orang-orang kaya dan ia pikir bahwa mereka kehidupannya terlalu enak. Mereka itu hanya memakai uang-uangnya untuk berfoya-foya saja. Jadi apa itu sih dampak dari keperilakuan Robin Hood? Jadi kalau kita lihat, ia mencuri uang dari orang kaya kan, terus memberikannya kepada orang miskin. Hasilnya uang-uang itu yang tadi di tangan-tangan orang kaya, sekarang di tangan orang-orang miskin. Wah, jadi apa masalahnya? Masalahnya begini, secara ekonomis itu tidak baik. Soalnya uang itu yang tadi akan dipakai untuk membangun jalanan, untuk membuat bangunan, yang tadi untuk proyek besar, sekarang hanya digunakan untuk hal-hal yang kecil-kecil seperti membelanja sayur, membayar pajak, dan seterusnya. Nah, aku tahu bahwa uang itu sebenarnya baik di tangan orang miskin, kayak mereka juga harus diberi kesempatan. Tetapi secara ekonomis, uang itu emang lebih baik di tangan-tangan orang kaya. Terus dampak yang kedua, orang-orang kaya mereka tidak akan suka orang-orang miskin. Mereka akan melihat mereka sebagai dialah yang mencuri uang kita.
hasilnya orang miskin bisa dapat nama yang baik. Loh, kenapa? Soalnya kan Robin Hood mencuri uang dari orang kaya terus diberikan kepada orang miskin. Orang kaya bisa saja menginterpretasikan sebagai, oh, orang miskin itu ia yang mencuri uang kita. Sekarang mari kita masuk ke kasus kedua. Pertama, biarkan saya menjelaskan dulu kasusnya. Pada tahun 2013, Raffi Ahmad, seorang artis ternama Indonesia, terjerat kasus penyalahgunaan narkoba setelah rumahnya di kawasan Lebak Bulus digerebek oleh BNN. Dalam penggerebekan tersebut ditemukan zat psikotropika jenis metilon, meskipun hasil tes urin Raffi menunjukkan negatif narkoba. Ia kemudian menjalani rehabilitasi tanpa proses pidana lebih lanjut. Sekarang, mari kita masuk ke dampak-dampaknya. Pertama adalah kerusakan citra dan reputasi. Sebagai publik figur, Raffi sempat kehilangan kepercayaan dari sebagian masyarakat karena kasus ini mencoreng nama baiknya. Kedua, gangguan karir. Pada saat itu, Raffi sempat vakum dari dunia hiburan karena menjalani proses rehabilitasi. Dan ketiga, tekanan mental. Menghadapi tekanan publik dan media tentu mempengaruhi kondisi psikologinya. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, kasus seperti yang menimpa Raffi Ahmad bisa terjadi karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama adalah faktor pergaulan di lingkungan selebriti yang seringkali sangat bebas dan penuh tekanan, di mana penggunaan narkoba bisa menjadi salah satu cara untuk mencari pelarian atau kesenangan sesaat, ataupun juga sekedar mengikuti gaya hidup teman sebaya. Kedua, adanya tekanan psikologis dari dunia hiburan seperti tuntutan popularitas, jadwal kerja padat, dan tekanan publik yang membuat seseorang rentan mencari jalan pintas untuk mengatasi stres. Ketiga, minimnya kontrol diri dan pengawasan sosial di mana seseorang merasa memiliki kebebasan penuh tanpa batasan yang jelas. Sekian dari presentasi kami, dan terima kasih sudah mendengarkan.